Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Bapak dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Profesi Guru, Bapak Putra Kaslin Huta Barat MPD. Makalah ini dibuat oleh kelompok 4 yang terdiri atas yaitu Ade Wiatun Rahma Harahap, Epi Rahmadania Rahap, Rizka Aprilia, Martina, dan Saudara Rinaldi. Baiklah, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul baiklah, langsung saja, yaitu materi yang pertama mengenai tenaga kependidikan. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan sengaja diangkat guna menyelenggarakan pendidikan. Tugas tenaga kependidikan yaitu melaksanakan pengawasan dan pelayanan teknis terhadap satuan pendidikan tertentu. Hal ini guna menunjang keberhasilan atau proses suatu satuan pendidikan tertentu. Selain itu, tenaga kependidikan juga harus bisa menjaga nama baik lembaga, profesi, kedudukan yang telah diberikan kepadanya. Adapun yang termasuk dalam tenaga kependidikan yaitu kepala sekolah. Kepala sekolah adalah seseorang yang memegang wewenang dan bertanggung jawab untuk memimpin satuan pendidikan. Yang kedua yaitu wakil kepala sekolah. Hal ini sama dengan kepala sekolah, hanya membedakan yaitu wakil kepala sekolah memiliki tugas khusus yang tujuannya untuk membantu kepala satuan pendidikan tersebut, yaitu kepala sekolah. Yang ketiga yaitu pendidik. Pendidik ini biasa dikenal dengan pengajar yang memiliki tugas khusus dan ia berpartisipasi dalam hal pendidikan. Contohnya guru, dosen, konselor, dan lain-lain. Yang terakhir yaitu tata usaha. Tata usaha adalah tenaga kependidikan yang bertugas dalam hal administrasi dalam satuan pendidikan tertentu. Nama saya Epi Rahmadania Harahap, NIM 17205644. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan bagian B, yaitu kinerja tenaga kependidikan. Kinerja tenaga kependidikan juga perlu diperhatikan untuk memperoleh hasil kerja yang optimal. Peningkatan kinerja tersebut dirasa penting agar sistem administrasi sekolah dapat berjalan dengan lancar. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengembangan kinerja tenaga kependidikan ialah satu, mengenai standar akurasi ataupun ketetapan dalam pekerjaannya. Yang kedua, prestasi dan tanggung jawab akan pekerjaannya. Yang ketiga, administrasi yang menunjukkan efektivitas administratif dari tenaga pendidikan, serta analisis pekerjaan secara efektif dari tenaga pendidikan, dan kemampuan komunikasi tenaga kependidikan, serta kompetensi dan kualitas tenaga kependidikan. Sekian dari saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Martina Amelia Rambe. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari saudari pemakalah yang bagian C, upaya peningkatan profesionalisme tenaga kependidikan. Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan profesionalisme tenaga kependidikan berupa 1. Upaya administratif. Upaya administratif berkaitan dengan sistem dan tata peraturan normatif kepegawaian yang berlaku. Misalnya seperti secara konstitusional pasal 41 Undang-Undang Nomor 20 tentang Sisdiknas menyebutkan bahwa tenaga kependidikan dapat bekerja secara lintas daerah. Pengangkatan, penempatan, dan penyebab tenaga kependidikan diatur oleh lembaga yang mengangkat berdasarkan kebutuhan satuan pendidikan formal. Yang kedua, upaya struktural dan kesejawatan. Upaya struktural dan kesejawatan berkaitan dengan program-program pengembangan dan peningkatan karir dan jabatan ketenagaan dalam melihat hasil
evaluasi kinerja maupun profesi. Sebagai contoh ialah dengan peningkatan mutu bagi tenaga kependidikan yang dapat dilakukan melalui program-program sebagai berikut. Peningkatan gaji dan kesejahteraan. Peningkatan mutu tenaga kependidikan adalah memberikan kesejahteraan guru dengan gaji yang layak untuk kehidupannya. Jadi, upaya peningkatan kompetensi tenaga kependidikan harus dilaksanakan secara terencana dan terprogram dengan sistem yang jelas oleh semua instansi yang berkaitan dengan pre-service education, in-service training, dan on-the-job training. Kegiatan sinergis peningkatan mutu tenaga kependidikan harus melibatkan organisasi pembina profesi guru seperti kelompok kerja guru, musyawarah guru mata pelajaran, musyawarah kerja kepala sekolah, dan musyawarah kerja pemilik sekolah. Sudah tentu termasuk PGRI, Organisasi Perjuangan Para Guru. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Afrilia Indriani NIM 1725034. Di sini saya akan membahas makalah saya, profesionalisme tenaga pendidik. Kompetensi guru atau dosen merupakan kemampuan dan kewenangan guru atau dosen dalam melaksanakan profesi keguruannya. Ini berarti bahwa sifat profesional memerlukan beberapa bidang ilmu yang secara sengaja harus dipelajari dan kemudian diaplikasikan bagi kepentingan umum. Berdasarkan PP 19, kompetensi guru dalam kegiatan pembelajaran meliputi kompetensi pedagogi, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan melanjutkan makalah kami mengenai standar pendidikan dan tenaga pendidikan. Dalam peraturan pemerintah tentang standar nasional pendidikan nomor 19 tahun 2005 disebutkan seorang guru sebagai agen pembelajaran diharuskan memiliki kompetensi profesional di samping kompetensi lainnya, kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, dan kompetensi sosial. Tenaga kependidikan selain memiliki ijazah S1 atau D4 dan memiliki sertifikat kompetensi, seseorang yang hendak menjadi guru harus juga memiliki sertifikat profesi. Sertifikat profesi adalah bukti formal sebagai pengakuan kewenangan bagi yang telah memiliki kualifikasi akademik minimal dan sertifikat kompetensi. Mungkin cukup sekian saja.